Shalom, selamat pagi, episode family, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan terutama di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin melanjutkan mengenai kutuk bagian yang keempat. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh dalam keadaan sehat, segar. Semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu ini boleh berakar, bertemu, dan boleh berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mencapai pelajaran kutuk dalam yang bagian yang keempat. Pada hari ini saya ingin membacakan di dalam Efesus yang kelima, ayat yang kelima. Saya tunggu untuk kita semua membuka firman Tuhan, Efesus yang kelima, ayat yang kelima. Dapat? Saya bacakan. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sekali lagi ya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana seorang Kristen dapat tertimpa kutuk? Orang percaya dapat tertimpa kutuk. Kami sudah jelaskan ya, sekali lagi panjang dan lebar. Sekarang kita memasuki bagian yang keempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, penyembah berhala itu bukan hanya orang yang menyembah patung. Orang penyembah berhala itu bukan hanya orang yang mengidolai atau yang menyembah selain pada Tuhan Yesus Kristus, ya, Allah Bapa kita. Bukan. Dalam firman Tuhan, Efesus yang kelima, ayat yang kelima, dia bilang begini, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Saya berpikir bukannya saya berpikir, saya merenungkan hal ini sangat dalam. Kenapa Tuhan bilang tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala? Setahu saya, penyembah berhala adalah orang yang menyembah patung, ya kan, atau menduakan Tuhan, dan atau orang yang mengganti Tuhan dengan sesuatu yang dia puja atau dia hormati selain Allah. Tetapi di sini dalam Efesus 5 ayat yang kelima, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus, dia bilang tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki satu tahap yang baru dari seorang penyembah berhala. Orang sundal adalah orang penyembah berhala. Kenapa? Karena orang sundal adalah orang yang menyembah perjinahan. Dia orang sundal. Orang cemar, orang yang gak kudus, adalah orang penyembah berhala. Kenapa? Karena dia hidup di dalam kecemarannya. Membuat dia menjadi memuja kecemarannya, senang dengan kecemaran, membuat dia menjadi seorang penyembah berhala. Atau orang serakah. Kenapa orang serakah disebut seorang artinya penyembah berhala? Ya karena dia serakah. Apa-apa dia mau. Ya, biasanya sih kalau ngomong soal serakah ini banyak hal ya, bukan hanya dengan uang, tapi banyak hal. Dia mau punya istri lebih dari satu, contohnya serakah kan dia. Padahal Tuhan itu menciptakan pria dan wanita. Ada joke yang berkata seperti ini, melenceng sedikit nih Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Waktu Adam kesepian, Allah memberikan wanita kepada Adam satu. Itu Hawa. Ingat ya, satu wanita, bukan dua. Kalau dua, maka ada dua wanita yang dia kirim. Hawa dan Hiwi, mungkin saya nggak tahu, tapi itu hanya joke saja, ya. Nah, sekali lagi saya mau bilang, orang serakah,
Orang serakah akan uang, penyembah berhala. Dia menyembah berhalanya itu uang. Orang serakah ingin punya istri banyak, ya sama. Dia penyembah berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa orang Kristen sering banyak tertimpa kutuk? Tanpa sadar hidup kita dipenuhi dengan kutuk, 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 dan kutuk. Ini perjanjian baru loh. Saya nggak berbicara mengenai hukum Taurat lagi nih. Ini udah masuk ke dalam perjanjian baru. Dalam Efesus 5 ayat yang kelima. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena ingatan ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Kalau saya tingkatkan lebih tinggi lagi, ternyata penyembah berhala ini bukan hanya orang yang menyembah patung, tetapi orang yang menyembah sesuatu yang melebihi Tuhan. Atau kalau saya boleh katakan lebih jauh adalah, penyembah berhala zaman sekarang ini adalah orang-orang yang dimana hatinya tidak lagi terpaut dengan Allah. Arti kata, dia menggantikan Allah, posisi Allah yang ada dalam hatinya, digantikan dengan seseorang, atau digantikan dengan suatu hal. Bisa saja dia hobi, bisa saja dia kesenangan, kesukaan, ya, yang berlebih, yang membuat dia menjadi si penyembah berhala. Dan ingat, firman Tuhan mengatakan, yang dari hari pertama, bagian pertama, orang penyembah berhala itu dikutuk Tuhan. Pada keturunan yang kedua, yang ketiga, sampai yang keempat. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak usah heran jika anak Tuhan, ya, bukan anak Tuhan sih kalau saya katakan ya, anak Tuhan tidak mungkin ditimpa kutuk. Tidak heran jika orang-orang Kristen zaman sekarang hidupnya tidak berbuah, hidupnya tidak bertumbuh, hidupnya tidak bebas dan lepas karena dia menggantikan posisi Allah, posisi Tuhan Yesus yang harusnya menjadi Raja dan Tuhan di hati kita, nomor satu, digantikan dengan ilah-ilah zaman ini. Ingat loh, ilah-ilah zaman ini. Apa yang menjadi ilah-ilah zaman ini bagi hidup saudara? Saya nggak tahu. Tetapi dengan sangat jelas saya tahu di mana yang menjadi kelemahan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya suka bermain game. Terkadang saya bermain game sampai lupa waktu. Apa kalau saya bermain game, satu game bola ya, saya nggak sebutkan, sangkanya saya menjelekkan nama gamenya. Saya tidak mau. Tapi saya memainkan game bola, yang dimana saya bukannya bermain seperti pemain bola, saya hanya menjadi manajer bolanya saja. Dan saya ketika main itu, saya tuh ingat sekali dengan jelas. Saya bisa berjam-jam, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Bahkan terkadang sampai istri saya bilang, yang belum makan. Oh iya, saya perut tidak lapar. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa saya sadar, saya menggantikan posisi Allah dengan game. Kok bisa begitu, Martin? Jelas. Saya mau bertanya, panjang renungan ini paling panjang 15 menit. Ada yang hanya 4 menit, 7 menit, 15 menit, 20 menit, atau berapapun juga. Kita mendengar saja sebentar saja sudah bosan. Atau, jika kita ikut doa, Selasa, atau mungkin ikut ibadah, yang hanya 1 jam, 1 jam setengah, pantat udah kepanasan. Geser kanan, geser kiri, karena belum kelar-kelar. Khotbah kepanjangan. Tapi bagaimana jika Anda bermain game sampai 5 jam? Pantat nggak panas, pantat nggak goyang. Bahkan belum makan pun hajar terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat. Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Dia cemburu bukan karena kita menggantikan posisinya, bukan. Tetapi dia cemburu karena kita mempunyai banyak waktu untuk sesuatu yang fana, sedangkan kita tidak punya waktu untuk sesuatu yang tidak fana. Atau sesuatu yang holy kalau saya berbicara seperti itu.
Ini menjadi satu renungan kita sama-sama di pagi hari ini. Bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi juga buat saya. Seperti saya katakan di awal pertama kali saya membawakan renungan ini di hari Senin minggu lalu. Saya katakan bahwa hidup saya dulu, termasuk saya yang terkutuk, dikutuk. Dikutuk bukan karena Tuhan Allah. Dikutuk karena perbuatan saya sendiri. Saya sudah melayani, betul. Tetapi apa yang saya lakukan semua selalu terhambat, dihambat. Karena apa? Iblis tidak suka ketika kita maju, ketika kita makmur, ketika kita berhasil. Dia tidak suka. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita renungkan di pagi hari ini. Apa yang menjadi penghalang dalam hidup Anda? Apa yang menjadi penghalang sehingga Allah Bapa kita tidak bisa memberkati kita sebagai anak-anaknya yang terkasih? Mungkin Anda masih menyembah berhala. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Bapak, di pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Terutama mendengarkan firman Tuhan mengenai kutuk di bagian yang keempat ini. Bapak, ingatkan kami hamba-hamba-Mu. Jika kami masih menjadi penyembah-penyembah berhala, menjadi penyembah-penyembah ilah-ilah zaman ini, yang sehingga membuat hidup kami terbelenggu, yang membuat hidup kami terikat, dan membuat hidup kami ini makin jauh dari Tuhan dan tidak dapat diberkati oleh Engkau. Karena kami masih menjadi penyembah-penyembah berhala dan iblis, si Lucifer itu menuntut kami. Oh Yesus, pada pagi hari aku berdoa buat orang-orang yang terikat yang ada di luar sana, terutama yang ada di dalam jemaat Sword Genesis Ministry yang masih terikat dengan ilah-ilah zaman ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Lepas. Dalam nama Yesus. Lepas. Setiap tabir, setiap belenggu, setiap selubung-selubung yang mengikat jemaat Sword Genesis Ministry khususnya, aku patahkan di dalam nama Yesus. Terbuka. Biar mata rohani kita pada pagi ini melihat apa yang menjadi penghalang kita bersama dengan Tuhan. Dan aku percaya di dalam nama Yesus, orang-orang yang sadar, orang-orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya, dia akan terbang tinggi seperti Raja Wali dan tidak akan pernah turun. Dia akan melawan badai dan dia akan menang bersama dengan Kristus. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Dan aku meteraikan firman ini dan doa di dalam nama Yesus. Terlepas orang-orang yang terikat. Terlepas orang yang tertutup selubungnya. Dan aku yakin, mulai besok hari orang tersebut akan semakin luar biasa. Dia menyadari dan dia mau melepaskan semua hal yang buruk dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi orang-orang yang terbebas dari kutuk. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Jangan menjadi penyembah-penyembah berhala zaman ini. Zaman dulu saja tidak lolos dari hukuman, apalagi zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.